Kenapa harus dikarantina bibit-bibit porang itu? Jadi sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Sahabat Tani Porang. Sahabat tani, porang sebagian sudah mencapai umur maksimal, kemudian akan mengalami dorman. Ini sahabat tani, sebenarnya apa itu dorman? Di dalam porang, mengapa mengalami dorman? Karena umur porang itu relatif pendek, hanya sekitar 5-6 bulan, kemudian mengalami mati atau yang biasa disebut dengan masa dorman. Sebenarnya masa dorman itu adalah masa di mana sebuah bibit itu mengalami masa tidur atau masa istirahat untuk tumbuh kembali ketika keadaan lingkungannya mendukung. Di definisi sederhananya dari dormansi itu adalah keadaan berhenti tumbuh yang dialami suatu organisme hidup. Jadi kita bisa ambil contoh pada porang. Dan masa dormansi itu sendiri bisa disebabkan oleh keadaan atau suatu keadaan yang menyebabkan tanaman itu mengalami dorman. Bisa karena lingkungan yang tidak mendukung atau cuaca ekstrim misalnya, sehingga tanaman itu tidak memungkinkan untuk meneruskan hidup, kemudian mengalami masa dorman. Jadi contohnya di porang, ketika sudah mencapai usia maksimalnya yaitu 5-6 bulan, porang ini secara alami akan mengalami mati atau dorman. Dan katak-katak ini pun juga mengalami masa dorman atau masa istirahat. Kemudian nanti jika lingkungannya mendukung, mulai dari curah hujan, suhu lingkungan itu mendukung untuk tumbuh, ini katak dan juga umbi-umbi porang akan tumbuh. Dan masa dormansi porang atau masa istirahat porang itu rata-rata 4 bulan. Dimulai dari ripah mati, kemudian tumbuh tunas lagi, itu 4 bulan. Kalau di Jawa ini mulai ripah di bulan 4 atau mati total di bulan 5, kemudian 4 bulan berikutnya sekitar di bulan 10-11 ini mulai dari bibit katak maupun dari bibit umbi akan tumbuh kembali. Jadi itu sudah sifat alami dari tanaman porang ini. Jadi ketika sudah mencapai usia maksimal, porang ini akan mengalami mati, walaupun keadaan lingkungannya masih mendukung, seperti curah hujan yang masih ada, tapi usianya sudah maksimal,
maka porang ini akan mengalami mati. Jadi sudah banyak yang melakukan percobaan-percobaan seperti istilahnya mencuri tanam, mengawali seperti ditanam di polybag dan sebagainya. Itu ketika sudah mencapai usia maksimal, porang itu akan mati dan tidak akan tumbuh lagi. Sebenarnya sama saja. Jadi porang ini ditanam mengikuti musim dan ditanam dengan cara mencuri start, itu tetap mengalami istilahnya mati di usia maksimalnya. Dan menjawab pertanyaan dari subscriber kemarin, ada yang bertanya kenapa harus dikarantina bibit-bibit porang itu. Jadi sebenarnya kalau yang menerapkan sistem bongkar itu sebenarnya istilahnya bukan karantina, itu lebih tepatnya penyimpanan atau masa tunggu. Tapi kalau diistilahkan karantina itu sebenarnya untuk menghindari dari penyakit-penyakit yang menyerang bibit-bibit porang yang akan ditanam di musim berikutnya, seperti jamur dan kutu-kutu putih biasanya yang menyerang bibit-bibit porang di dalam penyimpanan, maka bisa diistilahkan dengan karantina. Jadi sebenarnya lebih tepatnya itu penyimpanan bibit untuk menunggu masa tanam berikutnya yang membutuhkan waktu rata-rata 4 bulan. Dan dalam penyimpanan itu sendiri diusahakan dengan suhu lingkungan yang mendukung untuk menghindari bibit itu rusak dan tidak tumbuh di musim berikutnya. Karena di porang itu tetap membutuhkan masa istirahat yang seperti yang saya bilang tadi, sekitar 4-5 bulan untuk mau tumbuh kembali. Jadi sebenarnya sudah banyak para akademisi yang meneliti porang ini, dan sudah banyak dari akademisi yang mempublikasikan penelitiannya dari beberapa jurnal-jurnal yang diunggah di website. Bisa kita pelajari tentang penelitian dari porang ini. Jadi lebih baik kita sebagai petani mengikuti dari siklus tanaman porang itu sendiri. Jadi tentang teori-teori atau ingin mencoba-coba mencuri start dan sebagainya, ternyata itu juga tidak bisa menambah umur atau memperpanjang masa hidup dari porang itu sendiri. Baik sahabat tani, demikian sharing dari saya tentang apa itu dormansi pada porang. Apabila ada banyak kekurangan, kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.